Kebo Ijo yang masih belum sadar betul sama sekali tak mendengar kata-kata Ken Arok. Dan itu juga difahami oleh Ken Arok sebagai orang yang dulu juga dikenal sebagai peminum dan pemabuk berat. Karena itu Ken Arok melanjutkan berkata walaupun tak tertanggapi. Sebab Arok tak butuh tanggapan Kebo Ijo. Ia berkata hanya untuk meyakinkan kepada semua orang yang ada di pendopo. Maaf Kakang, secara pribadi aku dan para punggawa ingin sekali menolong Kakang, tapi naluri prajurit kami tak terima, dan kami pun akan memidana Kakang dengan hukuman yang pantas bagi seorang prajurit yang berkhianat. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh Ken Arok benar-benar tidak memberi ruang bagi Kebo Ijo untuk membela diri. Apalagi saat itu tingkat kesadaran pemimpin prajurit Tapel Wates tersebut masih belum pulih. Tenaga yang lemah, pandangan mata yang masih berkunang, dan kepala yang masih serasa berputar membuat Kebo Ijo seperti tak peduli dengan apapun yang terjadi. Dan yang paling membuat kesal, Kebo Ijo bagai orang yang tidak mempunyai tata krama. Segala gerak perilakunya meninggalkan sikap sopan santun. Maka tidaklah heran jika semua orang yang melihatnya tersulut emosi, marah. Mereka pun kemudian berteriak, "Benar, dia hianat, Pitonopati saja, gantung." "Setuju." Namun lagi-lagi Ken Arok berkata dengan lantang, "Hei para prajurit, meskipun demikian aku masih memberi kesempatan untuk Ki Kebo Ijo agar dia pun bisa tewas sebagai prajurit, tewas dalam pertempuran. Karena itu bawa turun ke halaman. Bertempurlah kalian prajurit muda Tumapel melawan dia seorang." Serentak Kebo Ijo ditarik turun dari si tinggil pendopo. Dan begitu sudah di pelataran pendopo, para prajurit muda melingkar mengepungnya. Sampai di sini, Kebo Ijo belum juga sadar bahwa dirinya dalam bahaya besar. Ia baru tersentak-tersadar setelah berkali-kali jatuh terguling dan berkali-kali pula merasakan ada pukulan dan tendangan yang menghajar tubuhnya. Walau tak mengerti sama sekali perkara yang dihadapi, tetapi Kebo Ijo menjadi sangatlah marah saat dirinya dibuat bulan-bulanan oleh para prajurit muda. Sungguh, Kebo Ijo merasa terhinakan melihat pakarti mereka yang mengeroyok dirinya. Karena itu, ia pun lalu bangkit berdiri melawan. Kakinya terentang gagah, tangannya dikepal siap menghantam siapapun. Kepalanya menggeleng menunduk. Terdengar dengus nafas dalam yang berdesis berat. Sekarang ia adalah benteng Ketaton. Kebo Ijo siap melumat para pengeroyoknya. Wibawa sebagai seorang pemimpin prajurit timbul kembali. Ditatapnya tajam lawan-lawannya. Melihat Kebo Ijo bangkit seperti itu, para prajurit muda pengeroyok menjadi tergetar juga nyalinya. Mereka bahkan sempat mundur beberapa langkah ke belakang. Kebo Ijo pun berkata sesumbar, "Ayo, kenapa kalian mundur? Dasar pengecut!" Disumbari seperti itu, seorang prajurit berseru kepada teman-temannya, "Ayo teman-teman, kita ringkus dia. Tunjukkan kita prajurit muda yang mampu melindungi Tumapel." Sadar akan kewajibannya, maka para prajurit-prajurit itu pun bersiap kembali menyerang Kebo Ijo. Mereka lalu bergerak berputar, bermaksud membuat Kebo Ijo bingung. Akan tetapi, Kebo Ijo adalah prajurit yang matang, yang sudah berkali-kali bertempur. Ia sama sekali tidak gentar. Kebo Ijo pun lalu merentangkan kedua tangannya, menunggu serangan lawan. Dan sungguh luar biasa,
Saat lawan-lawannya menyerang, saat itu pula lawannya terpental jatuh. Kemudian ketika lawannya diam tak menyerang, Kebo Ijo merangsek ke depan, memecah barisan, menabrak mereka yang tak sempat menghindar. Kembali prajurit-prajurit muda itu banyak yang bergelimpangan tersungkur. Ken Arok dan beberapa punggawa yang melihat dari Sitinggil tak mengira Kebo Ijo bisa bangkit dan membuat prajurit-prajurit muda itu menjadi kocar-kacir. Demikian juga dengan Panji Kucang dan Wirapati. Maka berkatalah Wirapati, "Biarlah saya menghentikan Kebo Ijo itu, Kakang." "Jangan kamu, Wirapati," jawab Ken Arok singkat. "Kalau begitu biar saya saja, Kakang Arok." Panji pun menawarkan diri. Akan tetapi kembali Ken Arok berkata, "Tak boleh, Dimas. Engkau dan Wirapati tetaplah di tempatmu. Tetapi kasihan para prajurit itu, Kakang. Mereka rupanya tak mampu melawan si Kebo Ijo." Ken Arok tersenyum sambil menjawab, "Biarlah prajurit-prajurit itu merasa bagaimana sulitnya bertempur. Ini juga pendadaran bagi mereka." Ken Arok menjawab jelas dan menganggap bahwa pertempuran para prajurit muda itu sebagai pelatihan untuk menguatkan nyali bertempur. Tetapi setelah tampak prajurit kian tertekan, Ken Arok memanggil Ki Susena. "Ki Susena, Ki, ambil dan pakailah keris ini. Selesaikan Kebo Ijo sekarang." "Baiklah, Ki Lurah Senopati." Ki Susena melangkah mengambil keris yang dimaksud Ken Arok dan berjalan keluar Sitinggil menuju latar pendopo. Dilihatnya Kebo Ijo benar-benar mengamuk menghadapi para prajurit muda. Walau sebenarnya tubuh Kebo Ijo tak luput dari pukulan dan tendangan. Akan tetapi pukulan dan tendangan itu seperti tak dirasakannya. Dan kini ketika Kebo Ijo bersiap menyerang, di hadapannya telah berdiri senopati pengapit, yaitu Ki Susena. "Hentikan rasa jumawamu, Kebo Ijo. Wajar kalau kau menang melawan prajurit yang masih muda. Sekarang hadapilah aku," berkata Ki Susena. Kebo Ijo terkejut melihat Ki Susena dengan keris miliknya menghadang di depan para prajurit berdiri. Ki Kebo Ijo yang sama sekali tak mengerti tentang terbunuhnya aku karena keris itu berkata sangat lantang, "Susena, ternyata kau seorang pencuri. Kau sudah berani mengambil keris pusakaku," berkata Kebo Ijo kepada Ki Susena tanpa merasa salah. Sementara bagi yang mendengar, ucapan Kebo Ijo itu berarti dianggap sebagai bentuk pengakuan. Jadi benar kalau begitu. Ternyata kaulah yang membunuh Gusti Akuwu. Sekarang bersiaplah. Aku akan membalaskan tewasnya Gusti Akuwu," kata Ki Susena. Demi mendengar kata Ki Susena yang menyatakan bahwa Akuwu Tunggul Ametung tewas, Kebo Ijo sangatlah terkejut. Apalagi yang dituduh adalah dirinya. Namun belum hilang rasa kaget itu, Ki Susena telah menyerang dengan senjata kerisnya. Beruntung ia masih bisa menghindar. Sadar akan bahaya, Kebo Ijo merapal ajian lempit bumi andalannya. Berdiri tegak dengan satu kaki yang ditekuk, satu tangan diletakkan di dada. Ia pun bersiap menghadapi Ki Susena. Sekarang Kebo Ijo bersiap menyerang. Satu kaki ditekuk, tangan merentang kanan kiri. Kebo Ijo melaju dengan pukulan lambit bumi. Ki Susena yang mengetahui ajian sangat berbahaya itu telah digunakan Kebo Ijo, maka Ki Susena mempersiapkan diri. Kebo Ijo yang melihat Ki Susena hanya berdiri diam, tak lagi berpikir panjang. Dia pun segera melompat maju dengan tangan mengepal untuk memukul Ki Susena. Akan tetapi Ki Susena yang memang sedari tadi sudah bersiap berhasil menghindar dengan meloncat ke samping. Pukulan Kebo Ijo menimpa ruang kosong. Namun demikian,
Kepu Ijo dengan cepat memutar tubuhnya sambil mengipaskan pukulan tangan ke dada lawan. Mendapat serangan kedua yang tak terduga, Ki Susena bergerak mundur selangkah dengan tangan menyilang di dada guna melindungi diri dari pukulan Kepu Ijo. Dua kekuatan tenaga yang telah dilambari Aji Jaya Kawijayan itu pun beradu dikdaya. Akibatnya membuat kedua orang yang bertarung itu sama-sama terhentak mundur beberapa langkah ke belakang. Tapi tak lama mereka sudah berdiri dan berhadapan lagi. Ini Kepu Ijo dengan kuda-kuda kaki yang kokoh merendahkan tubuh dan menjulurkan dua tangan ke depan. Dipandangnya Ki Susena dengan mensorot mata merah penuh kemarahan. Sekali lagi Kepu Ijo melompat panjang, berputar dan turun di belakang Ki Susena. Kemudian dengan kecepatan yang tak terkira, tendangan kaki Kepu Ijo menghantam bahu kiri lawan. Ki Susena terhuyung dan jatuh terduduk. Bahu kirinya merasa ngilu teramat sangat. Tak mau terulang menerima pukulan Kepu Ijo, Ki Susena bangkit berdiri. Namun kemudian kembali merendah dengan merentangkan kaki hingga lutut menyentuh tanah. Sedangkan tangan kanan yang menggenggam keris bersilang di atas kepala. Ki Susena menunggu serangan berikutnya. Sementara Ki Kepu Ijo melihat lawan yang merendah menganggap lawan terluka terkena tendangan kakinya. Karena itu, dengan serta-merta ia kembali menerjang dengan sekali lompatan. Namun begitu telah dekat, Ki Susena berguling di tanah sambil mengayunkan tangan kanan ke atas. Tubuh Kepu Ijo melayang di atas tubuh lawan tanpa pukulan yang mengena. Sedang tangan kanan Ki Susena berhasil menggoreskan ujung keris pada dada hingga perut Ki Kepu Ijo. Akibatnya, Kepu Ijo tak lagi bisa menginjakkan kaki dengan sempurna. Tubuh itu terhempas jatuh di tanah. Darah pun menetes dari luka yang menganga. Nafas terasa sesak, pandangan menjadi kabur, lalu berangsur gelap gulita. Kepu Ijo pun roboh. Denyut nadinya terhenti. Ia tewas menjadi bebanten dari sebuah peralihan kekuasaan. Beberapa prajurit Tapel Wates mendekati tubuh Kepu Ijo, lalu berjongkok memastikan tewasnya pemimpin mereka. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mereka, prajurit-prajurit itu diam tak bicara, tak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara, "Bawalah pulang dan serahkan jasad itu kepada sanak keluarganya. Sampaikan juga duka saya untuk keluarga Ki Kepu Ijo." Para prajurit itu pun menoleh ke belakang. Dilihatnya Ken Arok berdiri bersama Ki Susena. Ken Arok berkata lagi, "Aku sediakan kereta kuda yang akan membawa jasad Ki Kepu Ijo. Sendika Gusti Senopati, kami akan membawanya pulang." Demikian jawab prajurit Tapel Wates. Dan Ki Susena dengan menahan rasa sakit di bahu juga berkata, "Sebagai sesama prajurit, aku juga tak ingin ini terjadi. Tetapi putaran waktu berkehendak lain, dan terjadilah peristiwa ini. Aku, Susena, mohon maaf kepada kalian para prajurit Tapel Wates, juga keluarga Ki Kepu Ijo." "Iya Ki, semua kehendak Yang Widi." "Sudahlah, itu keretanya telah siap, pulanglah kalian," kata Ken Arok menyuruh prajurit Tapel Wates untuk segera membawa pulang jasad Ki Kepu Ijo. Kereta kuda Sungkawa itu kemudian berjalan pelan, diikuti prajurit yang berduka. Langit Tumapel menjadi kelabu. Awannya tak bergerak, angin pun seperti enggan bertiup. Semua terlihat beku. Ken Arok
kembali ke Setinggil, berhenti dan bercakap dengan seorang Brahmana, lalu melangkah berjalan menuju Puri Sungkawa Prigitan. Di sana Arok melihat Kendedes yang dikelilingi oleh para dayang, duduk bersimpuh di belakang para Brahmana. Alunan suara kidung puja-puji terdengar memenuhi Puri Sungkawa Prigitan. Brahmana bersenandung menyuarakan tembang penyeimbang hidup dan perjalanan surgawi. Tembang yang memaknai tentang sangkan paraning hidup, asal muasal hidup, perjalanan hidup, tujuan hidup, dan kembali kepada pencipta hidup. Kidung tembang terus berkumandang. Aroma dupa cendana mengambang, sebab tak ada angin dalam ruang. Para dayang pun mengikuti suara puja-puji, seraya menghibur hati Gusti Putri. Sedangkan Kendedes terdiam larut dalam kesedihan. Wajah cantik yang biasanya selalu bersinar tampak dingin tanpa cahaya, walau bibirnya bergerak mengucap bait-bait doa, tetapi tak ada suara yang terdengar. Bibir indah Kendedes tampak mengering, dan hanya sesekali terlihat basah manakala ada tetes air mata yang jatuh menimpa. Ken Arok memandangnya dengan iba. Ken Arok tak menyangka jika Kendedes sebegitu sedih menerima kematian Tunggul Ametung. Ken Arok mendekati duduk Kendedes, menatap sesaat, lalu mencoba berbicara. "Maaf Gusti Putri, hamba baru dari Setinggil bersama punggawa yang lain. Kami telah menangkap, mengadili dan membidana pati pembunuh Gusti Agung." Kendedes diam tak menanggapi untuk beberapa lama, hingga sampai kemudian Ken Arok berkata lagi, "Gusti Putri." Baru Kendedes menoleh, memandang diam. Lalu ia pun berkata, "Jangan bicarakan itu dulu, Arok. Apa kau tak melihat aku sedang bersungkawa?" Ken Arok terdiam. Sorot matanya terlihat kecewa. Ia menatap Kendedes lekat-lekat. Suara para Brahmana terdengar kian menyayat, memuji, memohon swarga loka untuk yang pralaya. Kendedes mendengar dengan seksama bait-bait lantunan doa para Brahmana. "Duh Gusti kang moho asih tan mamilih, sampun praloyo wong agung kawengku pratiwi. Lumaksana tutwuri tumuju sampurna jati. Sowan ngarsa antika maminta swarga loka." Di luar puri, gerimis mulai turun membasahi bumi. Langit tumapel menjadi gelap tertutup awan hitam. Selang beberapa hari usai tumapel dilanda prahara, lambat namun pasti keadaan mulai pulih dan terkendali. Itu semua tak lepas dari sikap Ken Arok yang dingin, tegas dan bijaksana. Kawula tumapel mulai menyenangi dengan caranya mengendalikan tumapel sebelum ada pengganti Akuwu secara resmi. Sehingga belum sampai setengah candra, para kawula dan punggawa telah melupakan kekuasaan Tunggul Ametung. Dan kini mereka sangat berharap Ken Arok bersedia menduduki takhta tumapel. Namun demikian, ada seseorang yang masih ragu, bahkan terlihat kusut pikiran jika tumapel berganti Akuwu. Orang itu adalah Putri Kendedes. Kendedes bahkan lebih memilih pulang kembali ke Panawijen dan hidup sebagai kawula jelata. Hal ini pernah juga dibicarakan dengan Ken Arok. Waktu itu Ken Arok hanya menanggapi keinginan Kendedes dengan tersenyum. "Kenapa engkau berpikir untuk pulang ke Panawijen, Gusti Putri?" tanya Ken Arok ringan. "Arok,
pernah aku katakan kepadamu, bila kita tak sedang di Paseban, maka janganlah engkau menyebutku Gusti Putri. Apakah kau lupa, Arok? Berkata Ken Dedes dengan lembut. Ken Arok pun tersipu dan merasa canggung. Lalu ia pun menjawab lirih. Ingat Gusti Putri, saya tak pernah lupa tentang apapun peristiwanya jika itu terkait dengan Gusti Putri Ken Dedes. Ken Dedes senang dengan ucapan Ken Arok, tetapi ia juga bingung mengartikan. Kata itu sebuah pengakuan dari perasaan atau hanya rayu pemanis kalimat. Karena itu Dedes berkata, kalau begitu, kenapa kau masih menyebutku Gusti Putri? Apalagi sekarang aku sudah bukan apa-apa di pendopo ini. Saya hanya merasa canggung. Bagaimanapun panjenengan adalah sesembahan, ada ataupun tidak ada Gusti Tunggula Metung, kata Ken Arok semakin jelas arahnya. Tetapi Ken Dedes seperti tak menangkap maksudnya. Ia malah berkata dengan sedikit canda, Arok? Iya Gusti Putri. Sekarang tolong tirukan ucapanku, Arok. Baiklah, apa itu Gusti? Ken Dedes kemudian mengeja namanya. Ken Dedes. Dan Arok kemudian menirukan. Ken Dedes. Nah, itulah namaku yang harus kau sebut, bukan yang lain, Arok. Kali ini Ken Arok tidak lagi tersenyum, tapi sudah tertawa, walau tak keras. Dan sejak saat itu, keakraban di antara Ken Arok dan Ken Dedes mulai terjalin kian dekat. Hingga sekarang, saat Paseban Agung, Ken Dedes tetap duduk di tempatnya. Pagi itu, pendopo sudah kembali sebagai tempat untuk Paseban Agung. Selain punggawa dan prajurit, tampak pula beberapa Brahmana Tumapel yang hadir. Istimewanya lagi, Mboloh Gawe, Ki Pangusamparan, Ki Wiramuksa, Wirapati, dan Panji Kujang turut hadir di pendopo Agung Tumapel. Sementara Ken Arok duduk di depan dampar kalenggahan Sang Akuwu sejajar dengan Ken Dedes. Tak berapa lama, Ki Susena berdiri dan berkata kepada semua yang hadir, kepada semua yang hadir di setinggil pendopo, hari ini kita berkumpul untuk bermusyawarah guna menentukan pengganti Gusti Akuwu Tunggula Metung. Dalam musyawarah ini, saya atas nama prajurit, Paman Doyonagoro atas nama sesepuh Demang, dan juga Mboloh Gawe mewakili para Brahmana Agung, memberi kepercayaan serta kewenangan penuh kepada Senopati Alogo atau Senopati Agung Tumapel, yaitu Kisanak Ken Arok, untuk jumeneng Akuwu Tumapel. Perkataan Ki Susena berakhir dengan tepuk tangan yang menggemuruh dalam setinggil pendopo. Semua terlihat semangat menerima keputusan itu, tak terkecuali Putri Ken Dedes. Di wajahnya tergurat satu kebahagiaan yang tak terkias. Hal itu tampak saat ia ikut bertepuk tangan dengan raut muka sangat sumringah. Pun ketika tiba giliran Ken Arok berbicara, Ken Dedes mendengar penuh perhatian, memperhatikan secara menyeluruh, mulai bicaranya, wibawanya, sampai detak piateknya. Dan Ken Dedes menilai bahwa Ken Arok pantas jumeneng nata Tumapel. Namun dari semuanya, ada perkataan yang paling membuat Ken Dedes terkejut sekaligus bahagia. Semua yang hadir di Paseban benar-benar terkesan dengan apa yang diucapkan oleh Ken Arok. Mulai dari hal yang terkecil sampai pada harapan terbesar tentang Tumapel yang gemah ripah loh Jinawi, Toto Titi Raharjo. Kata-kata Ken Arok bagai surya bagi Tumapel. Kewenangan dan juga kepercayaan yang dibebankan kepada saya
tentu akan membuat Kadiri tersinggung dan bahkan marah. Tetapi Tumapel dengan semua prajurit mudanya yang perkasa, dibimbing senopati tangguh dan mumpuni, didukung pula kawula alit yang mahawu-hawu, juga direstui oleh Brahmana Agung yang caket ing Hyang Widi, maka saya yakin Kadiri tak akan mampu berbuat apa-apa terhadap kita. Ucapan ini sungguh bagai bara api yang membakar semangat dan rasa bangga semua yang hadir. Mereka pun kembali mengeluh-elukan Ken Arok. Setelah suara-suara itu mulai sepi, Ken Arok melanjutkan. Masih ada hal lain yang perlu saya sampaikan, yang tidak kalah pentingnya untuk kawibawan Tumapel, untuk kebanggaan saya pribadi, dan mungkin juga untuk kebahagiaan seseorang. Ken Arok berhenti sebentar. Pandangan matanya melirik ke arah Ken Dedes. Ken Dedes yang kebetulan menatap Ken Arok menjadi tersipu malu, lalu menundukkan wajahnya. Kemudian Arok berucap, "Di sini saat ini, di hadapan para prajurit Punggawa, Demang, dan Bopo Brahmana, dengan disaksikan bumi langit Tumapel, saya Ken Arok menimang putri Ken Dedes untuk menjadi permaisuri yang mendampingi saya untuk memimpin Tumapel." Serentak mereka yang hadir di Paseban Agung Tumapel berdiri bersama dan berteriak, "Hidup Ken Arok! Hidup Ken Dedes! Tumapel jaya! Berbahagialah Gusti Aku dan Gusti Putri!" Demikian gegap gempita suara yang ada di setinggil. Sorak-sorai penuh sukacita terdengar membahana, seakan membelah angkasa. Apalagi setelah bicara, Ken Arok berjalan mendekati Ken Dedes, mengulurkan tangan dan menuntunnya berjalan menuju dampar kencana. Empu Loh Gawe mendekati mereka dan kemudian memberi restu. Dengan mengusap kepala keduanya, Empu Loh Gawe mengucap mantra untuk kebersamaan Ken Arok dan Ken Dedes, yang kemudian diakhiri kata-kata berpetuah. "Nak Arok dan Nak Ayu Ken Dedes, kebersamaan kalian adalah kebersamaan dalam menempuh hidup. Samakan niat dan kehendak kalian sebagai satu kesatuan yang nyawiji ning kerentek lan gegayuhan. Nak Mas Arok dan Nak Ayu Ken Dedes, jaga dan lindungi pasangan kalian sebagaimana kalian bersikap kepada Bopo Piyung. Tapi sayangi dan kasihi pasangan kalian sebagaimana sikap Batara Kamajaya dan Dewi Ratih. Hanya dengan itu akan terjadi kodrat saking Gusti Kang Anyipto Jagat. Nama Ken Arok, Ken Dedes abadi, karena kalian menurunkan wiji sejati, terah agung yang mengagungkan wewengkon tanah Jawa," ujar Empu Loh Gawe yang juga disetujui oleh Resi Bajra Sang Guruh dan para Brahmana Tumapel. Selesai para Brahmana memberikan restunya, ini giliran Ki Bangusamparan mengucapkan selamat. "Ken Arok, kini engkau adalah aku Tumapel. Lupakan semua yang terjadi di Karuman. Tataplah masa depan Tumapel." Ken Arok kemudian menjawab, "Iya Bopo Samparan, tapi Karuman tetaplah rumahku, dan Ki Bangusamparan tetaplah bopoku. Salamku untuk Nimas Umang." Bangusamparan tersenyum dan menjawab, "Terima kasih anakku, semoga pula Umang bisa menerima salammu." Mendengar kata itu, Ken Arok serasa disentil hatinya. Untunglah Ki Bangu segera menjauh dan berganti dengan Guru Wiramuksa. "Rahayu buat aku Ken Arok dan Gusti Putri. Walau awal pertemuan kita gelap, tapi bersyukur karena kini semuanya menjadi terang." "Maksudnya bagaimana, Guru?" "Kita awal bertemu sebagai lawan, tetapi berakhir hamba sebagai punokawan.
Ken Arok menjabat tangan Wiramuksa dan berkata, "Sebagai warangka dalam, bukan punokawan guru." Wiramuksa pun tertawa. Kemudian Panji Kujang, "Saya turut memuji untuk Kang Mas Arok, juga Kang Mbok Ken Dedes. Semoga pinayung Gusti Maha Agung." Arok menjawab, "Terima kasih Dimas." Upacara pawisudan nato sekaligus pahargyan pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes telah selesai. Yang hadir pun sudah banyak yang meninggalkan Sitinggil Pendopo Tumapel. Namun demikian, masih ada beberapa orang yang memang diminta oleh Ken Arok untuk tetap tinggal. Mereka adalah Empu Logawe, Resi Bajra Sangguruh, Guru Wiramuksa, dan Ki Bango Samparan.